Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau yang bisa juga disingkat sebagai TPST merupakan sebuah tempat untuk mengolah sampah dan menjadi tempat terakhir untuk pembuangan sampah. TPST ini merupakan TPST terbesar di Indonesia, yaitu TPST Bantar Gebang. Tepatnya berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini, dikelola oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2016. Melihat lebih mendalam mengenai TPST Bantar Gebang, di mana TPST ini terbagi menjadi beberapa jumlah zona di dalamnya. Dengan luas total lahan TPST mencapai 110,3 hektar dan hampir 81,91 hektar dari luas total lahan tersebut difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah aktif yang dibagi menjadi 5 zona. Selamat siang, nama saya Roy Sihombing. Saya bekerja di TPST Bantar Gebang sebagai pendamping mahasiswa, jurnalis, atau masyarakat ya yang ingin belajar tentang TPST Bantar Gebang. Oke Bapak, saya Siska dari Permata Sakti Amikom ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kejadian pertama adalah apa yang menjadi keunikan dari Bantar Gebang? Keunikan Bantar Gebang sebagai kecamatan adanya TPST ya. Ada 2 di sini tempat pengolahan sampah, TPST Bantar Gebang milik DKI Jakarta dan TPA Sumur Batu milik Kota Bekasi. Oke, jadi siapa saja pengunjung seperti apa yang boleh datang ke Bantar Gebang ini dan aktivitas apa saja yang boleh mereka lakukan? Apakah ada keterbatasan atau terserah mereka? Pengunjung ya, kita terbuka pada setiap pengunjung ya. Ada mahasiswa, ya, researcher, perusahaan, kemudian jurnalis juga boleh datang, kemudian pemerintah daerah dan tempat lain. TPST Bantar Gebang ini kan pusat studi sampah nasional ya. Di sini lumayan lengkap fasilitasnya seperti itu. Jadi kita terbuka untuk memberikan edukasi atau terbuka kalau ada misalnya peristiwa khusus yang perlu diliput oleh seorang jurnalis gitu ya. Sebenarnya TPST Bantar Gebang ini kan daerah rawan ya, yang bisa ada kebakaran, ada longsor. Nah, idealnya pemulung tidak boleh masuk kemari gitu ya. Tapi demi menekan gejolak sosial kita izinkan mereka bekerja di sini gitu, karena ada lebih dari 6.000 pemulung di sini yang menggantungkan kehidupan ekonomi mereka dengan beraktivitas di dalam TPST Bantar Gebang. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menjadikan Bantar Gebang ini sebagai tempat pembuangan sampah terbesar untuk Jabodetabek? Oke. Awalnya kan ada studi ya, ada feasibility study yang menentukan apakah TPS daerah ini cocok untuk menampung sampah. Yang pertama kan tidak ada hutan ya, hutan yang banyak spesiesnya, kemudian tidak ada sungai yang besar, tidak ada danau yang besar juga dan tidak dekat dengan pantai. Kemudian tidak rawan banjir dan tidak rawan gempa. Jadi setelah diselidiki, dianalisis ini cocok untuk menampung sampah dan juga sebelumnya ini adalah lahan kritis seperti itu dan DKI tidak punya tempat menampung sampah di dalam Jakarta. Sementara sampahnya terus bertambah-tambah volumenya, ya akhirnya dipilihlah Kecamatan Bantar Gebang di Kota Bekasi untuk menjadi TPA-nya DKI Jakarta seperti itu. Lalu apakah ada kaitannya Pak dengan luasnya Bantar Gebang ini sehingga menjadikan ini sebagai tempat sampah terbesar? Oh ya, luasnya itu awalnya kan hanya misalnya zona 1 seperti yang di belakang kita ini, zona 1 dan zona 2. Kemudian kebutuhan lahan bertambah karena sampahnya bertambah. Ya, kegiatan ekonomi bertambah, penduduk bertambah. Akhirnya dibeli lahan baru untuk menampung sampah sampai akhirnya semakin luas ya. Kalau tidak salah sih luas se-Jabodetabek dan juga se-Asia Tenggara. Seperti itu. Tapi kan kedepannya kita tidak ingin memperluas gitu ya, kita ingin mengolah sampahnya gitu, tidak ditimbun di sini. Sekarang usia kita kurang lebih tinggal 2 tahun lagi ya, makanya kita kerja keras untuk melakukan reduksi sampah yang sudah meninggi di sini gitu. Kita ada kegiatan landfill mining, artinya sampah yang tertumpuk itu kita tambang sampai habis, sampai ke dasarnya. Nah, sampah anorganik ya atau plastik itu kan tetap ada di situ. Nah, itu mau kita jadikan bahan bakar di pabrik semen. Itu sudah kita mulai sejak Februari 2019. Jadi mudah-mudahan nanti
tumpukan yang lebih besar atau landfill yang lebih besar itu juga akan kita tambang supaya bisa nanti menampung residunya, ya residu-residu yang ada akibat pengolahan sampah. Di sini kan juga ada incinerator pembakaran sampah, ya. Saat ini hanya bisa membakar 100 ton sampah dan residunya itu kurang lebih 20 ton. Nah, 20 ton itu kan yang ditaruh nanti ditumpuk. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya yang kita tumpuk itu adalah residu yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Organik nanti mudah-mudahan bisa dikurangi di sumbernya gitu. Jadi jangan sampai organik dibawa kemari, kemudian kita reduksi di sini. Itu kan biaya transportasi solarnya itu kan ada. Lebih baik itu reduksi yang bisa direduksi di dalam Jakarta itu lebih baik dilaksanakan di sana. Kita di sini reduksi yang sudah menumpuk saja, seperti itu. Ini truk untuk ngantri apa, Pak? Untuk sampah atau bagaimana? Ngantri menimbang, kan kalau ini udah kelihatan kosong ini. Iya, kosong. Oh, ditimbang lagi ya, Pak ya? Iya, pada saat exit ditimbang, sebelum ditimbang dicuci ya. Oh, dicuci dulu, Pak? Baru ditimbang. Dicuci kayak disemprot-semprot gitu. Iya, khususnya bawahnya itu, karena kan bawahnya itu kan kotor kan. Ini pipa yang panjang tinggi menjulang itu apaan ya, Pak? Itu cerobong asap. Kan ada dihasilkan asap ya, kalau dari pembakaran itu. Jadi sebenarnya profitnya itu adalah sampah tereduksi. Kalau ngitung listriknya itu sebenarnya nggak bisa cari profit dari situ, itu manfaat kedua. Ini kan sampahnya kan lama-lama kan numpuk ya, Pak. Terus bagaimana nasib sampah yang di bawah, Pak? Kalau berdasarkan teori landfill ya, atau sanitary landfill, ya seperti itu nasibnya ya di bawah tetap. Di bawah tetap? Iya. Apakah dia akan membusuk atau bagaimana, Pak, biasanya kalau sudah tercampur dengan tanah? Kalau organik pasti membusuk ya. Kemudian kalau plastiknya berdasarkan pengetahuan kita kan pasti tetap ada ya plastik ya. Makanya itu yang kita akan tambang pada bagian-bagian yang sebelah sana itu kita mulai tambang zona 4. Zona 4 ya? Iya. Apa kayak pemrosesan dari gas metan yang namanya tadi ya? Itu menjadi listrik itu bagaimana sih, Pak? Gas metan itu kan sebenarnya gas siap pakai ya. Itu udah bahan bakar ya. Bahan bakar. Cuman kan ketika dia di dalam sini itu kita harus tangkap, kita harus pisahkan dari dari airnya ya. Suhunya kita turunkan gitu. Nanti setelah kualitasnya oke, gitu kan, tinggal dimasukkan ke gas engine, kemudian dibakar menghasilkan listrik. Jadi prinsipnya kayak bahan bakar gas untuk busway. Iya, Pak. Oh, busway. Kalau busway jadi tenaga gerak, di kita jadi tenaga listrik gitu. Akan tetapi, jumlah sampah-sampah yang masuk setiap harinya ke TPST Bantar Gebang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang diolah untuk kegiatan-kegiatan tersebut, yang menyebabkan penumpukan sampah yang akhirnya menggunung. Akibat dari tumpukan sampah yang menggunung ini, tidak sedikit pemulung menjadikan gunung ini sebagai salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Sampah-sampah yang dikumpulkan oleh para pemulung ini selanjutnya mereka gunakan untuk melakukan transaksi perekonomian dan menghasilkan uang. Apakah para pekerja itu seperti pemulung atau pengemudi alat berat terdaftar dalam data? Terdaftar dalam data. Kalau pengemudi operator alat berat itu terdaftar sebagai pegawai UPST ya, terdaftar. Kemudian kalau pemulung itu kan mereka musiman ya. Kita pernah daftarkan mereka tahun 2017 ya. Yang datang mendaftar itu hanya 4.000 orang ya. Dan sisanya mungkin tidak bersedia mendaftar karena alasannya kan banyak orang tidak mau didata. Seperti itu. Oh, untuk pemulung sendiri berarti mereka ada yang tempat tinggalnya di daerah sini juga, Pak, sekitaran Bantar Gebang ini? Oh iya, mereka tinggal itu menyewa lahan di luar pagar kita. Seperti itu. Kira-kira akan Bapak ketahui tentang aktivitas pemulung di sini, Pak? Jadi kebanyakan mereka pendatang ya. Kebanyakan dari Indramayu, dari Lampung juga. Saya pernah wawancara dari Semarang juga.
dan mereka bekerja di sini karena easy money ya, pagi bekerja, sore sudah dapat uangnya, ya kan? Misalnya paling maksimal 150.000. Kalau bertani sekarang nanam, sore nggak dapat apa-apa, gitu kan? Kalau misalnya berdagang ya hampir mirip ya. Jadi memang karena gampang dapat duitnya di sini. Gitu kan. Masing-masing sih, iya orang. Kalau sukanya hobinya di atas. Oh, nah kalau Bapak di puncak gitu nggak Pak? Enggak, nggak berani, capek. Oh, ini naiknya gimana? Naik dari sini, dari sana depan. Ada jalurnya atau emang? Ada. Ya, naik kan kayak begini kan. Begini. Oh, undakan kayak gini aja Iya. naik ya? Capeknya begitu. Capek naiknya, nggak capek Apalagi kerjanya. kalau udah bawa muatan tuh ya. Heeh. Pak Rudi ini memulung di sini sejak kapan tuh ya? Udah lama. Kira-kira ada kisaran tahun berapanya nggak? Tahu sih ada sih kayaknya 10 tahun. 10 tahun ya, berarti dari 2010 lah ya. Iya. Jadi emang utamanya setiap hari di sini atau Iya, siang malam ini mulung atau mau. tempat lain tuh ya? Ya kadang buangan di situ kan penuh semua kan ya dulu. Iya kan. Yang jadi pabrik ini kan. Oh, Ini dia pabrik kan. iya yang sebelah sini Pak. Iya. Dulu kan buangan itu. Dibikin pabrik. Terus larinya ke Serang sono. Yang bekas longsor itu. Oh, yang bekas Dulu. dulu itu Ya yang berita itu dulu. sebelum di sini ya. Dulu saya nyarinya di sono. Di dekat longsor itu. Ngeri. Menurut Bapak dihitung-hitung di sini bisa ada berapa pemulung sih Pak dalam satu hari? Kalau pengen tahu mah beribu-ribu orang nih. Oh iya. Yang ujung sampai tengah sampai bawah Itu ada semua. Ada semua. Iya, ratusan orang lah. Kalau dihitung-hitung. Perkumpulannya bisa ratusan. Ada yang nyari di doseran kan? Berapa Pak, sorry? Di doser, Oh, dosa. dorong kan? Oh, iya. Itu kenapa nih ya? Oh iya. Ngikutin doser itu orang. Sambil nyari, sambil bawa keranjang. Mentok nyampe sono. Tapi nggak ada kan Pak tinggal di atas itu? Nggak ada. Paling tinggalnya kan ya di sini rumah emperan, gubuk. Oh iya. Iya. Daerah sebelah. Kayak sini. Gubuk semuanya. Kamu bilangan sini? Iya. Itu emang mereka yang tinggal di sini rata-rata kerjanya yang di sini. Iya. Beda-beda sih. Ada yang di sini ya di mana aja gitu. Ada yang di sono Serang. Banyak sih. Orang ya kan campuran orang Jawa, orang Banten. Jadi Semuanya pada- semua iya. Saya kerja di sini dulu. Seharian capek banget. Dapatnya seberapa lagi? Mendingan nyari sendiri Iya. Di sini mah capek diatur-atur. Mending bosnya baik mah. Ya iya, buang sampah lagi. Ya megang ini, capek banget. Emang kalau begitu sekilonya bisa kena berapa di mana Pak? Kalau Gini. misalnya nyari sendiri. Dari sendiri kadang-kadang ya dapat sehari nih, kadang-kadang dapat berapa ya? 100.000 100.000 sehari. sehari, iya. Sehari aja. Itu Sehari 100.000 tuh kurang. kurang. Buat dapur aja kan, Oh, iya. masak kan kurang. Iya. Iya. Itu dalam hitungan 100.000 Anak tuh sekolah, Pak. hitungan berapa kilo gitu? Setengah kintal itu 50 kilo. 50 kilo. Mm-mm. Tempat ngepulnya di mana sih? Oh, tuh ini nih tempatnya yang nampung mainannya. Ah. Di bos-bos ini kayak semacam gudang begitu ditumpuk. Oh, di sini kalau plastik-plastik itu nyebutnya mainan. Iya, mainan aqua gelas, Oh. ember apa. Oh, plastik tuh mainan gitu. Kalau plastik PE. PE. Plastik kantong tuh, Oh iya. PE. Sakit pernah. Iya, sampai ini sakit, kadang tipes kan kadang kurang darah. Iya, jadi mata melek baik, jadi nggak tidur lagi dari malam. Saking capeknya, saking panasnya juga. Nggak kerja, anak makan apa kan? Iya, sekolah butuh sekolah kan. Pada Bapak, menurut Bapak, apa harapan Bapak ke depannya untuk TPST ini? Harapan saya TPST ini menjadi lebih baik karena sekarang kondisinya kan kritis nih, ya potensi bencananya besar, ya karena kita sudah mencapai tinggi maksimum gitu kan. Mudah-mudahan itu kami bisa mengelola bencana atau potensi bencana yang ada, baik kebakaran maupun longsor. Kan pernah dengar baru-baru ini kan ada longsor di Tangerang gitu ya, jangan sampai itu terjadi di sini gitu ya. Itu ya, kemudian program-program yang kami
kerjakan yang dikerjakan kantor kami itu berjalan dengan lancar di sini, yaitu ya yang landfill mining itu untuk kan itu juga tujuannya untuk menekan bencana itu ya, karena kita mengambil sampah yang sudah menumpuk gitu. Ya berarti Pak pesan apa untuk warga khususnya di Jakarta gitu kalau mereka nonton film ini? Itu ya paling gampang sih diet plastik ya. Ya kalau memang memilah, memang ada yang bersedia rela, ada yang tidak rela gitu kan. Tapi kalau diet plastik itu kan gampang sekali melaksanakannya gitu. Ya mulai orang anak sekolah bisa, orang di kantor bisa melakukannya gitu ya.